Halo guys, hari ini saya mau mereview sebuah action figure di mana ini harganya menurut saya relatif cukup murah banget. Jadi ini harganya cuma 108.000. Jadi langsung saja kita gaskan. Untuk boxnya dia cuma ada gambar si Luffy. Kemudian di sini ada tulisan Monkey D. Luffy. Di atasnya itu ada tulisan, saya nggak tahu ini, kayaknya tulisan Jepang kayak gitu. Kemudian di sini tulisannya Nika. Ini nggak tertulis buatan dari mana atau studio mana. Boxnya simple aja sih, cuman ada gambar seperti ini, belakangnya pun juga kayak gitu. Ya, dan cuman sayangnya boxnya ini tipis dan penyok dia. Mungkin penyok pas di pengiriman ya, friend. Jadi bagian sini penyok, tapi mudah-mudahan di dalamnya aman. Oke, langsung saya buka saja. Waduh. Nah, gini guys. Nggak ada pengaman sama sekali, jadi action figurnya langsung dicemplungin gitu aja. Tapi kayaknya sih ini aman ya, karena bahannya itu untuk action figurnya ini dari PVC, yang dimana PVC itu kan biasanya dia lentur ya, lentur atau tidak mudah patah. Jadi kalau cuman kan kelihatannya kalau nggak isi pengaman, misalkan ada dia plastik pengaman itu biar kelihatan lebih sedikit lebih serius lah buatnya. Ini nggak ada sama sekali, cuman dicemplungin udah gitu aja. Nah, di dalamnya itu ada action figurnya, dan kemudian ini ada dua asap-asap ya, asap sih kayak ini, asap-asap, dia warnanya putih agak sedikit keunguan ya. Terus bahannya PVC, bahannya PVC seperti yang saya bilang tadi. Ini sangat lentur ya, jadi tidak mudah patah. Cukup ringan. Ini mungkin tingginya sekitar mungkin 18 ya, mungkin nggak nyampe 18 ya, mungkin 15 cm lah. Jadi dia posisinya pas lagi ngeluarin haki ya, ini tangannya nih merah dia haki. Ini Luffy ya, Luffy Gear 5, Luffy Gear 5 ya, Sun God Nikki. Sun God Nika. Jadi waktu itu si Luffy-nya ini dihajar habis-habisan sama Kaido, malah hampir nyaris metong ya guys. Dan akhirnya berhasil mencapai kekuatannya atau berhasil mencapai Gear 5, dan juga berhasil ngeluarin kekuatan dari buah iblisnya itu sampai ke tingkat awakening ya, tempat awakening di mana Luffy bisa merubah area sekitarnya menjadi karet ya. Model Nika ゴムそのものの性質を持ち、人々を笑顔にしたという解放の戦士、太陽の神。 Nah, sekarang saya akan coba lihat detailnya. Oke. Sekilas mirip sih ya guys, mukanya si Luffy ini mirip sama si di kartunnya, di animenya mirip. Cuman ini agak lebih dewasa. Kalau yang di kartun ini agak lebih sedikit tembem mukanya, kayak agak lebih muda ya gitu ya, tapi ini lebih dewasa kelihatannya. Terus kemudian di sini juga detail codet yang ada di bawah matanya ini juga ada nih. Jadi untuk lumayan detail sih ini, untuk pengerjaan harga 108.000 ya, menurut saya ini lumayan detail. Kemudian ini juga ada bekas-bekas kayak habis bertarung ya sama Kaido, jadi agak ada lecet-lecet di pipinya. Topi, ini topi jerami yang dikasih oleh Zhang. Ini Zhang, kemudian apalagi ya? Untuk pengerjaan dari PVC-nya cukup rapi, walaupun memang masih ada sedikit yang bleber-bleber gitu ya, sedikit banget. Nah, kayak ini di bagian lehernya ada sedikit, tapi bisa kita nanti benerin ya, kita potong dikit pakai cutter. Oke. Nah, kemudian ini X-nya
apa ya, pengecatannya ini juga lumayan. Jadi missnya itu sedikit banget ya guys, miss untuk paintingnya. Detail untuk bajunya dia nggak polosan gitu ya, tapi ada tekstur, dia tekstur kotak-kotak seperti ini, kotak-kotak. Kemudian dan sedikit cacat di bagian rambutnya ini untuk paintingnya. Mungkin ini karena pengaruh di boxnya itu nggak ada pengaman sama sekali ya, jadi pengiriman sana sini terus ke gesek-gesek, akhirnya catnya ngelupas nih dia, kan cacat dia dikit nih. Terus di bagian sini juga sedikit nih, ya. Memang sih untuk pengecatannya ini ada sedikit atau beberapa yang kurang rapi ya. Kalau kalian lihat sedetail itu ya. Tapi secara keseluruhan sih oke lah ya. Untuk harga 108.000, ingat lagi itu 108.000 ya. Ingat, kita membandingkan sesuatu itu dari harganya ya. Biasa kan ada kualitas, ada harga seperti itu. Nah, cuman ini nggak ada stand base-nya ya guys. Stand base-nya nggak ada, cuman dikasih gini aja. Kita coba mungkin posisinya seperti apa ya. Set. Ini. Oh, nggak bisa berdiri juga guys seperti ini. Atau mungkin gini ya. Berat. Sebentar, saya coba dulu. Nah, ini dia asap-asap. Ini asapnya saat dia ngeluarin gear 5-nya muncul asap-asap putih ini. Mungkin ini bagian dari awakening-nya ya. Oke. Ini asapnya ini sih, karena ini nggak ada buku panduannya, perkiraan saya sesuai dengan gambar di boxnya ini. Jadi asapnya ini di kakinya. Kaki set. Nah, benar, ini di bagian kakinya dan ini di bagian kaki yang ini, kaki satunya. Nah, kurang lebih gini ya. Cuman dia nggak mau berdiri gini guys kalau ditaruh. Atau kita akalin dikit ya. Ini coba ya. Biar bisa di display ya, biar bisa di display. Cuman ini mungkin untuk produsennya, mungkin kalau yang untuk model gini sih mendingan ada stand base-nya ya. Kalau kayak gini kan ribet ya jadinya. Ribet kalau mau naruh itu ribet dia. Jadi kesannya kayak produk reject ya dia. Oke, kita asap yang ini kita coba taruh di sini. Oh, ini kayaknya kurang panjang ya ininya. Ini coba kita pakai sandarannya di sini, tatakannya biar pas. Ternyata gini guys. Sebenarnya sih ini bukan tatakan untuk tangannya ya, bukan stand base-nya, tapi harusnya ini sih asapnya ini ada di kaki sebelah kanannya ini, cuman karena dia nggak bisa berdiri terpaksa diakalin. Ya, nama juga action figure yang harga tergolong murah guys, cuman 108.000. Biasanya kalau action figure itu kan udah sampai di atas sejuta lah ya, sejuta atau enggak di atas 500 gitu baru biasanya lebih keren lah. Lebih dipertimbangkan lagi dalam produksinya itu. Jadi kalau memang harus ada base-nya, jadi dibuatin base-nya. Mungkin ya kurangnya sih di situ ya. Kurangnya menurut saya untuk action figure ini kekurangannya ada di sana. Stand base-nya nggak ada gitu aja. Selebih sih menurut saya sih fine-fine aja lah ya untuk harga 108.000 itu. Dari pengerjaannya, kemudian dari tekstur-tekstur atau detail-detailnya itu sih lumayan keren ya guys. Walaupun memang ada sedikit bagian-bagian yang mungkin agak kelebihan itu, ada apa ya, agak sedikit cacat, cuman bisa sih nanti kita pelan-pelan perbaiki pakai cutter. Bagian lebih itu kita potong-potong. Kalau untuk pengecatannya sih lumayan bagus, walaupun ada sedikit miss-missnya ya. Sedikit miss seperti di bagian kakinya ini ya, pecat kuning ini agak lewat dikit. Kalau nggak diperhatikan banget sih nggak terlalu kelihatan.
Kemudian pas bagian ininya, lengannya agak kurang presisi ya, ada sedikit celah, tapi nggak masalah sih, nggak terlalu kelihatan. Kemudian ini di bagian rambutnya ini juga, ini di bagian kepala belakang ini kelihatan sambungannya, dan sedikit cacat di bagian rambutnya ini untuk paintingnya. Mungkin ini karena pengaruh di boxnya itu nggak ada pengaman sama sekali ya, jadi pengiriman sana sini terus ke gesek-gesek, akhirnya catnya ngelupas nih dia, kan cacat dia dikit nih. Terus di bagian sini juga sedikit nih, ya. Memang sih untuk pengecatannya ini ada sedikit atau beberapa yang kurang rapi ya. Kalau kalian lihat sedetail itu ya, tapi secara keseluruhan sih oke lah ya. Untuk harga 108.000, ingat lagi itu 108.000 ya. Ingat, kita membandingkan sesuatu itu dari harganya ya. Biasa kan ada kualitas, ada harga seperti itu. Kan keren banget ini. Keren banget ini posenya. Keren habis ya. Intinya buat kalian penggemar One Piece dan pengen punya action figurnya tapi dananya terbatas, ini bisa kalian gunakan sebagai bahan pertimbangan. Apakah kalian akan beli produk ini dengan harga 108.000 sesuai dengan review yang saya kasih tadi, atau mungkin kalian memilih nabung dulu biar dananya terkumpul agar bisa beli yang lebih baik lagi ya. Tuh, kalau saya sih karena modalnya terbatas, ini sudah sangat cukup buat saya. 108.000 sudah bisa punya action figure seperti ini ya. Oke, itu saya sih review saya untuk action figure Monkey D. Luffy Gear 5 Sun God Nika ya. Semoga video ini berkenan buat kalian. Jika kalian suka, silahkan like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam sukses untuk kita semua.